Ya, baik. Anak-anak kelas 7, ya kita ketemu lagi. Ini sudah hijau-hijau gitu. Ada daun-daunan. Ya, kita ketemu lagi dalam materi selanjutnya ya setelah kita mengadakan penilaian harian. Kita berjumpa lagi dalam materi yang kedua, yaitu aku bersyukur atas kemampuanku ya. Kemarin kita sudah melihat diri kita sebagai citra Allah, kita sudah menyadari kenapa sih kok aku sebagai citra Allah, kenapa kok aku punya akal budi, kenapa kok aku punya kehendak, punya hati, punya daya karsa, daya cipta. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu diri kita yang bersyukur atas kemampuanku ya. Dalam materi ini sebetulnya nanti kita akan menyaksikan beberapa video singkat atau film inspirasi ya, kisah inspirasi mengenai orang-orang yang punya keterbatasan tetapi mereka mampu melampaui keterbatasan itu dan menerima diri mereka. Mereka bersyukur, oke, aku seperti ini dan malahan bisa produktif. Nah, tapi nanti ya ini sebagai video pembelajaran dulu, nanti untuk penjelasan-penjelasannya akan ada dalam video ini. Ke depannya nanti kita akan menyaksikan beberapa film atau video ya yang mengisahkan mengenai kisah-kisah inspirasi. Ya, kita lanjut dulu teman-teman kelas 7 ya. Nah, untuk menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai citra Allah, Allah telah menganugerahkan kemampuan kepada kita. Namun sebagai remaja, seringkali kita kurang peduli atau kurang mengenal kemampuan yang kita miliki, sehingga kemampuan kita kurang berkembang secara maksimal ya. Kita sudah tahu bahwa kita citra Allah. Kita sudah tahu bahwa Allah itu menganugerahkan kemampuan, tetapi kadang-kadang kita EGP, kita nggak peduli gitu ya, bodoh amat. Sehingga bakat yang sudah kita miliki, bakat yang sudah kita terima sebagai anugerah dari Allah itu tidak berkembang ya. Nah, di sisi lain setiap manusia itu punya keterbatasan ya. Jadi ada bakat, ada gift, ada rahmat, tetapi juga ada keterbatasan. Ada positif, ada negatif ya. Seperti listrik itu kan alirannya terjadi kalau ada pertemuan positif dan negatif ya sama. Ya manusia punya kedua segi itu. Kutub itu ada plus dan minus ya. Nah, jika hal ini tidak disadari, maka akan menjadi penghambat bagi siapapun dalam usaha mengembangkan setiap kemampuan yang dimilikinya ya. Kalau kita coba ngelokro, aduh, aku kok gini-gini aja. Padahal kita punya segudang potensi, tetapi kita tidak bisa melihat tumpukan mutiara dalam diri kita, ya sudah. Kita hanya akan menjadi pribadi yang pasif, menjadi orang yang gitu-gitu aja dan tidak berkembang ya. Nah, melalui pelajaran ini kita diajak untuk mengenal kemampuan yang kita miliki, sekaligus kita juga diajak untuk mengatasi keterbatasan yang kita miliki agar kemampuan kita dapat berkembang dan menghasilkan buah yang berlimpah ya. Jadi kita kenali kemampuan kita atasi keterbatasan kita, dan kita syukuri apa yang kita terima sebagai anugerah dari Allah ya. Karena itu semua merupakan gift, rahmat, pemberian, cuma-cuma yang sudah ada dalam diri kita, dan setiap orang tentunya walaupun punya kemiripan tapi ada khasnya, ada yang berbeda ya. Dan itulah yang membuat dunia kita unik, membuat dunia kita kaya, membuat dunia kita penuh warna ya. Kalian bayangkan kalau kalian gambar hanya satu warna, orang akan bosan ngelihatnya. Tetapi kalau ada banyak spektrum warna, itu orang akan wow, gambar apa ini gitu ya. Nah, itu teman-teman kelas 7 ya. Jadi kita kenali kelebihan diri kita kenali kekurangan diri kita, dan kita pakai segi positif dan segi negatif itu untuk mengembangkan diri kita ya. Oke, kita lanjut teman-teman kelas 7. Nah, ini dalam pembelajaran ini teman-teman akan pertama mampu menerima kemampuan dirinya dengan penuh syukur ya. Jadi kita bisa bersyukur
atas rahmat, atas berkat yang sudah Allah berikan sebagai gift untuk kita. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, bertanggung jawab terhadap berbagai upaya konkret yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini, ya. Seandainya kalian punya bakat menyanyi ya, tapi kalian tidak mau melatih, malah melawan, malah nggak mau mengembangkan. Nah, itu akan menjadi sebuah kesia-siaan. Kalian punya potensi tetapi tidak dikembangkan ya, tidak dipetakan. Oh, aku punya kemampuan di menyanyi, maka aku mengembangkan. Nah, harusnya bakat itu aku syukuri sebagai anugerah dari Allah. Ya, itu bentuk kita bertanggung jawab atas pemberian Allah yang nyata dalam diri kita ya. Dan itu semua membutuhkan poin yang ketiga, yaitu mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki ya. Nah, yang keempat nanti kita akan melihat ada bacaan Injil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 yang berkaitan dengan upaya mengembangkan kemampuan. Lalu kita akan merumuskan cara mengembangkan kemampuan ya. Lalu menyimpulkan pesan Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41 tentang cara mengatasi keterbatasan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ada Injil yang berbicara tentang talenta, ada Injil yang berbicara tentang keterbatasan manusiawi. Ya, itu semua lumrah karena kita manusia. Ada plus dan ada minusnya ya. Kita lanjut. Lalu memberi contoh cara mengatasi keterbatasan ya. Dengan pelajaran ini kalian diharapkan mampu melampaui keterbatasan yang kita punya. Lalu menyimpulkan pesan lagi dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 17 tentang cara untuk mensyukuri hidup, cara bersyukur atas rahmat kehidupan yang kita terima. Lalu setelah itu kita diundang untuk memberi contoh cara mensyukuri kehidupan sehari-hari ya, cara bersyukur, cara berterima kasih atas gift, atas anugerah yang Allah sudah berikan kepada kita, yang sudah kita terima sebagai sebuah bakat atau talenta ya. Lalu mendemonstrasikan salah satu kemampuan yang dimilikinya. Nah, ini menarik ini ya. Tentu kelas 7 kalian sudah mengenal ya. Oh, aku pandainya bernyanyi, Pak. Aku pandainya main bola, aku pandainya menggambar, aku pandainya menari dan sebagainya ya. Itu semua merupakan kekayaan yang kita miliki, bakat-bakat, kemampuan, anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita dan hendaknya kita kembangkan. Itu yang Bapak harapkan dan kita juga bahas dalam pelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Beberapa indikator pencapaian yang akan kita capai bersama. Semoga ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita mulai dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 ya. Jadi kalian bisa pause video ini dulu untuk membaca ya. Ini silakan. Nah, ya bisa pause di sini untuk membaca. Ini Injil utuhnya ya. Boleh di-pause dulu dan nanti kalau sudah dibaca secara utuh silahkan dilanjutkan ya. Bisa di-pause dulu teman-teman untuk membaca. Ya, kalau sudah di-pause dan sudah dibaca secara utuh ya. Injil ini kurang lebih berbicara tentang perumpamaan. Lagi-lagi ya, contoh ya. Yesus itu kalau ngajar pakai contoh kebanyakan. Nah, contohnya itu adalah raja, seorang raja ya. Dia mau pergi ke luar negeri. Nah, dia itu nitipin harta benda ya. Harta benda mata uang ya dalam budaya Yunani waktu itu disebut dengan nama talenta ya. Talenta itu keping emas sebagai alat upah untuk gaji orang ya kayak duit koin gitu loh. Nah, digambarkan Yesus memberi contoh si raja ini nitip ya, ada yang dikasih 5 talenta, katakanlah dikasih 5.000, gampangannya gitu. Lalu yang seorang lagi 2, katakanlah dikasih 2.000, dan yang lain lagi masing-masing 1 ya. Ada 5, 2, dan 1, katakanlah 5.000, 2.000, dan 1.000. Lalu pergilah si raja ini. Nah, yang 5 ini ya itu mengembangkan ya, dikembangkan, dijadiin modal usaha gampangannya. Lalu jadi 2 kali lipat, jadi 10.000. Yang tadinya dia terima 5.000, lalu berkembang biak duitnya itu menjadi 10.000 karena dikembangkan ya. Lalu si hamba yang pertama ya, hamba yang kedua juga sama ya. Dia dapat 2.000 dikembangkan jadi 4.000 ya, 2 kali lipat keuntungannya karena dia juga mengembangkan. Dia terima duit dari si raja itu,
2.000 dikembangkan, digandakan jadilah 4.000. Nah, yang menjadi masalah adalah hamba yang dapat 1.000 tadi, ya 1 talenta katakanlah. Kita analogikan sebagai 1.000 ya. Dia ini merasa pesimis, ya teman-temanku dapat 5.000, teman-temanku dapat 2.000, aku cuma dapat 1.000. Kalau ke warung cuma dapat permen, gitu. Kalau mau bahasa gampangnya gitu kan, 5.000 bisa dapat fresh tea gitu, atau 2.000 bisa dapat gorengan 4 misalnya. Aku cuma 1.000, gorengan cuma 2, ya udahlah, mending dibuang aja ya. Buang aja, nggak kepake duit 1.000 buat apaan? Buat parkir paling itu. Nah, keputusan ini yang diambil oleh si hamba terakhir tadi. Teman-temannya sibuk ngembangin duit, dia sibuk mendem duit, gitu. Akhirnya apa? Pulanglah si raja ini. Dipanggil, ya sini, yuk bertiga kalian. Gimana? Nah, yang pertama nih loh raja, saya itu dapat 10.000 ya. 5.000 dari tuan raja, 5.000 keuntungannya. Lalu si raja ini bilang, wah keren, kamu hebat ya. Nah, begitu pula dengan hamba yang kedua. Walaupun tidak sebesar yang pertama, tetapi dia juga bisa menghasilkan keuntungan. Ini loh Tuan Raja, saya menghasilkan keuntungan dari apa yang Tuan Raja percayakan kepada saya. Nah, berbeda halnya dengan yang ketiga tadi ya. Karena dia merasa pesimis, duitnya dibuang, ya sudah, datang tangan kosong. Cuma bawa orang, bawa badan, bawa diri. Marahlah si raja ini, lah kamu ini gimana? Tak kasih duit, paling enggak duitnya itu dipegang sendiri, dipek dewe, kalau nggak mau dikembangkan, katakanlah seperti itu ya. Tetapi kok sudahlah nggak dikembangkan, juga nggak dirumat, nggak dirawat, malah dibuang. Nah, ini kan tidak menghargai yang memberi, tidak menghormati yang memberi. Maka ya sudah, dua orang ini dapat upahnya. Upahnya yang pertama adalah dianggap sebagai karyawan yang baik ya, mendapat perlakuan baik. Yang kedua adalah upahnya yaitu yang mereka kembangkan itu untuk mereka. Sementara yang satu yang ngubur ini yang nggak dapat apa-apa. Udahlah dapat teguran dan juga dapat apa namanya? Zong ya. Kalau kita bilang sekarang itu dapat zong gitu ya. Kalau kalian nonton kuis-kuis itu ya dapat zong. Bukannya dapat mobil, motor, dapat zong. Karena apa? Karena tidak dikembangkan apa yang sudah dia dapat dari si tuan raja itu ya. Kurang lebih Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 berbicara seperti itu teman-teman ya. Kisah mengenai perumpamaan tentang talenta. Begitu ya. Ini kisah perumpamaan, contoh ya, rekaan yang dibuat Yesus bukan fakta real, tetapi ini mau memberikan contoh, Yesus mau mengajarkan dengan contoh bagaimana seharusnya kita sebagai citra Allah yang sudah punya akal budi, sudah punya kehendak, daya cipta, daya karsa, sudah bisa mikir, sudah bisa menalar untuk menerima bakat yang kita punya, lalu dikembangkan ya, tidak cuma dipendam saja. Ini bentuk pengajaran Yesus ya, seperti itu ya. Nah, perumpamaan tentang talenta. Ya, perumpamaan ini mengisahkan tentang seorang tuan yang meninggalkan rumahnya untuk pergi ke luar negeri ya. Tadi kita sudah dengarkan bersama. Lalu sebelum pergi ia mempercayakan harta miliknya kepada para hambanya ya. Nah, berdasarkan kesanggupan mereka, hamba pertama itu dapat 5 talenta. Lalu hamba kedua dapat 2 talenta dan hamba yang ketiga dapat 1 talenta. Tadi kita sudah lihat ya. Talenta itu dalam perumpamaan ya merujuk kepada sejumlah uang ya. Talenta itu mata uang. Nanti kita akan lihat ya apa itu talenta sebetulnya. Dan kemudian talenta diartikan sebagai bakat ya. Itu penafsiran berikutnya. Setelah eh, setelah kita melihat bahwa talenta itu pertama-tama adalah uang ya. Talenta itu adalah uang lalu kemudian ditafsirkan sebagai bakat, sebagai kemampuan ya. Nah, setelah sekian lama waktu berlalu, sang tuan itu kembali ke rumah dan menanyakan pertanggungjawaban ketiga hambanya atas harta milik yang ia percayakan kepada mereka ya. Sudah raja itu sudah melanglang buana, pulanglah dia ya, kembali ke rumah. Lalu mana duitmu yang sudah tak kasih itu ya, seperti yang kita sudah saksikan bersama tadi, sudah dengar bersama ya. Lalu hamba yang pertama dan kedua itu menjelaskan bahwa mereka masing-masing berhasil melipat gandakan talenta yang dipercayakan kepada mereka. Mereka kemudian mendapat ganjaran ya, memperoleh ganjarannya.
Namun, hamba yang ketiga hanya menyembunyikan talenta yang dipercayakan kepadanya dan malah memendamnya di tanah. Nah, itu. Nah, hamba ketiga tersebut kemudian beroleh hukuman ya. Ya, dipercayakan apa-apa malah nggak dikembangkan kok. Itu ya sudah, ganjaran yang dia terima adalah hukuman, gitu. Itu yang cukup tepat untuk diterima si hamba itu. Mau dapat apa lagi ya? Mau dia nggak ngembangin apa-apa, nggak ngapa-ngapain ya. Kalau bahasa sekarang tuh ya gabut, mager, goleran di ranjang ya, nggak apa-ngapain gitu loh. Ya sudah, ya upahnya adalah ya males-malesannya itu gitu ya. Oke. Nah, apa sih talenta ya? Talenta itu adalah mata uang, teman-teman. Jadi talenta dalam bahasa Yunani talenton disebut ya. Itu skala ukuran keseimbangan ya. Kalau teman-teman ke pasar ya toh, ada neraca ya. Nah, teman-teman bayangkan seperti neraca. Jadi waktu itu digunakan untuk mengukur sesuatu. Mengukur apa tuh, Pak? Mengukur beberapa hal. Yang pertama adalah mengukur berat ya. Jadi satu talenta itu kira-kira 40 kilo atau 80 pon ya. Kurang lebihnya seperti itu, satu talenta. Jadi talenta ini kalau mau dikonversikan di matematika ya di atas kilogram gitu ya. Satu talenta itu sama dengan 40 kilo ya atau 80 pon ya mungkin sekitar setengah setengah apa ya? Ya sekitar itulah pokoknya ya. Jadi satu talenta itu 40 kilo atau 80 pon ya. Nah, talenta itu adalah ukuran dan satuan uang. Ini makna kedua. Kalau diartikan sebagai berat, bisa. Diartikan sebagai mata uang juga bisa. Kalau sebagai mata uang itu kurang lebih nilainya sama dengan beratnya. Ya. Jadi kurang lebih satu talenta itu adalah 6.000 dinar atau 6.000 denarius ya. Denarius itu atau dinar itu mata uang kerajaan Romawi resmi, rupiahnya Romawi waktu itu ya. Kalau kita punya rupiah, bangsa Romawi, negara Romawi, kerajaan Romawi itu punya mata uang namanya denarius atau dinar. Nah, padahal teman-teman, waktu itu upah minimum pekerja atau katakanlah apa namanya, sekarang itu ya upah minimum ya, upah minimum pekerja itu waktu itu adalah 1 dinar ya. 1 keping dinar itu adalah upah minimum. Nah, kalau satu talenta adalah 6.000 dinar, maka satu talenta itu 6.000 kali upah minimum. Kalian bayangkan ya, seandainya katakanlah upah minimum di Jogja itu 2 juta, ya toh, 2 juta. Nolnya 6 ya toh, dikali 6.000 ya toh, berarti berapa? 12 M. Nah, kalau mau dikonversikan seperti itu ya. Upah minimum kota Jogja itu 2 juta, lalu eh, kalau mau dilihat dalam kacamata talenta itu jadi berapa? Jadi 12 M. Kalian terima 12 M. Nah, kalau si hamba tadi nerima 5, 12 kali 5 berarti 60 M. Nah, kalian bayangkan ya, seorang budak menerima 60 miliar itu kalau kalian beli bakso itu bisa buat mandi, nyuci, minum ya, kuahnya itu ya, 60 M kok gitu. Nah, itu untuk menggambarkan saking banyaknya yang diterima. Walaupun namanya cuma satu talenta, tetapi banyak yang diterima hasilnya ya. Maka nilai satu talenta itu 20 tahun kerja, kurang lebih ya. Kalau kita pakai standar minimum tadi itu 20 tahun bekerja dengan nilai gaji yang standar ya, yang standar pada waktu itu. Nah, lumayan kan gitu loh 20 tahun dengan kalau mau dikonversikan dengan uang ya besar tadi sekitar itulah berapa M tadi itu ya. Kalian bayangkan. Nah, itu mau menggambarkan kenapa kok Yesus mengambil talenta dan bukan dinar ya. Itu mau menggambarkan bahwa talenta itu sedemikian besarnya, sedemikian banyaknya, sedemikian melimpahnya. Nah, kalau dipercayakan kepada kita dan disia-siakan, nah itu kan sesuatu tindakan yang apa ya? Tidak mensyukuri sama sekali. Sudah dikasih begitu banyaknya berlimpah gratis, nolak gitu. Nah, itu yang mau ditekankan oleh Yesus ya, teman-teman. Jadi ini nilai dari talenta. Bapak ulang lagi, talenta adalah artinya skala ukuran keseimbangan bisa merujuk kepada berat. Satu talenta itu beratnya sekitar 80 pon atau 40 kilogram, tetapi juga bisa merujuk kepada mata uang. Satu talenta adalah 6.000 dinar ya. Padahal upah pekerja pada waktu itu adalah 1 dinar sehari umumnya rata-rata pekerja pekerja kasar ya. Nah, jadi satu talenta itu nilainya 20 tahun kerja
Atau kalau tadi kita hitung-hitungan kecil-kecilan sekitar 12 M. Kalian bayangkan ya, 12 M itu angka yang besar gitu kan. Nah, oke, itu nilai dari talenta ya. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang talenta sebagai kemampuan pribadi ya. Perumpamaan tentang talenta itu dilihat sebagai nasihat Yesus untuk menggunakan karunia Allah dalam diri kita masing-masing ya. Jadi jangan dilihat sebagai kita malah menghitung uangnya ya, itu boleh, monggo silahkan ya. Kalau teman-teman mau menghitung tadi seperti yang Bapak contohkan tadi, tetapi mari kita tarik maknanya. Maknanya apa sih? Maknanya adalah pertama, perumpamaan ini dilihat sebagai nasihat Yesus untuk menggunakan karunia Allah dalam diri kita masing-masing. Nah, pemberian Allah tersebut itu mencakup kemampuan-kemampuan personal ya. Setiap orang punya kemampuan masing-masing. Ada yang bisa nyanyi, bisa gambar, bisa nari, bisa melukis, bisa e-sport ya sekarang ya. Sekarang sudah bukan bermain game online tapi e-sport, dan ada begitu banyak talenta yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, dan itu khas, itu unik. Walaupun punya kemiripan, walaupun hampir sama, tetapi tetap kita punya keunikan ya, keunikan talenta itu. Nah, kegagalan dalam memanfaatkan anugerah atau bakat dalam diri seseorang itu mengakibatkan penghakiman dirinya dengan ganjaran buruk ya. Seperti contoh hamba yang tadi. Ya kalian bayangkan aja ya, sudahlah menerima dipercayakan tapi malah tidak memanfaatkan dengan baik. Ya sudah, dapatnya ya segitu-gitu aja. Hal yang buruk yang dia dapat. Nah, kegagalan tersebut merupakan akibat langsung dari kegagalan merasakan cinta kasih Allah ya. Jadi kita menolak cinta kasih Allah. Allah sudah memberikan segalanya kepada kita, tetapi kita malah menolak. Orang minta merengek-rengek mungkin nggak dikasih, tetapi kita yang dikasih malah menolak. Sudah, kamu dapatnya ya sudah, nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah, kedua hamba yang pertama itu dapat memandang Allah secara positif ya, sebagai pribadi yang murah hati, pengertian, baik, dikasih, disyukuri, diterima sebagai bentuk kemurahan hati, bentuk pengertian si Tuhan, bentuk kebaikan si Tuhan. Hamba yang ketiga ini ya, Bapak geser sedikit nggak kelihatan. Nah, hamba yang ketiga ini memandang Allah sebagai pribadi yang keras dan terlalu menuntut ya. Jadi hamba yang ketiga ini kurang ajar juga ya. Sudahlah dikasih, masih minta lebih ya. Kalau orang Jawa bilang tuh, dikei ati ngerogoh rempelo gitu. Nah, ini contoh hamba yang ketiga itu mirip dengan peribahasa seperti itu ya, peribahasa Jawa itu ya. Nah, itulah karakter hamba yang ketiga. Dia memandang Allah sebagai Allah yang keras, Allah yang menuntut, Allah yang minta ini itu, Allah yang harus ditakuti, Allah yang harus dituruti ya. Tapi dia tidak introspeksi diri, apa yang sudah kulakukan untuk mengembangkan pemberian Tuanku ini, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, aku memiliki kemampuan ya, kita semua itu punya kemampuan. Tuhan memberikan kepada setiap orang kemampuan yang berbeda-beda, dan setiap orang itu dituntut untuk bertanggung jawab ya. Tuhan mengendaki setiap orang untuk menyadari dan mengembangkan talenta yang telah diberikannya secara bertanggung jawab, dan harus mempertanggungjawabkan di hadapannya di kemudian hari ya. Jadi ya ini sudah menjadi gift dari Allah, menjadi rahmat dari Allah, maka hendaknya kalian kembangkan, kalian bungakan ya. Bungakan dalam arti seperti bunga bank itu loh ya, dilipat gandakan supaya bertambah, dan bukan hanya bertambah untuk kepentingan diri kita sebetulnya, tetapi yang lebih luas lagi kita gandakan untuk supaya berguna bagi orang lain. Misalnya kalian yang bisa menyanyi dengan baik, diasah ya suaranya kayak Lyodra itu ya, bahkan bisa mengharumkan nama bangsa ya. Kalau kalian tahu Lyodra itu bahkan pernah ikut Sanremo Festival di Italia. Nah, dia menyadari bakatnya, dia bisa bernyanyi. Oke, maka dia mengembangkan menyanyinya sampai punya suara tinggi itu ya, falsetto, head voice, sampai akhirnya dia bisa ikut festival. Karena apa? Karena dia mau menyadari bakatnya dan dia mensyukuri bakatnya. Dan ada begitu banyak contoh yang nanti di dalam pelajaran akan kita lihat ya. Mungkin contoh-contoh yang dalam mata orang banyak ini nggak sempurna sebetulnya, tetapi ternyata di balik ketidaksempurnaan itu ada hal yang besar yang Tuhan percayakan kepada orang-orang tersebut,
Dan hal yang besar itu sangat berguna untuk orang lain ya. Nanti kita akan lihat dalam dalam pelajaran-pelajaran kita. Nah, sebagai citra Allah ya, itu kita dituntut untuk bertanggung jawab, mengembangkan talenta atau kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan. Ya, kita sudah terima gift itu, ya kita berikan kepada sesama kita demi kemuliaan nama Allah. Ya, supaya apa? Supaya itu tidak menjadi sia-sia. Dengan apa, Pak? Dengan secara aktif mengembangkan diri sesuai dengan kehendak Allah ya, saling bekerja sama, mau belajar, saling melengkapi ya, mau menerima saran, mau menerima usul, mau menerima pendapat, mau mendengarkan orang lain, mau berlatih keras dan usaha-usaha lain yang sekiranya berguna untuk mengembangkan kemampuan, mengembangkan bakat, mengembangkan talenta yang sudah Allah percayakan, yang sudah Allah berikan sebagai gift, sebagai pemberian cuma-cuma, sebagai rahmat kepada kita semua. Ya, oke, ya, lanjut. Nah, ini cara mengembangkan bakat. Gampang sih sebetulnya ya. Yang pertama adalah belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Belajar itu nggak melulu harus mencatat, duduk di meja ya. Ada begitu banyak cara belajar. Tentu ini menyesuaikan dengan cara belajar kalian ya. Ada yang cara belajarnya visual, cuma nonton aja, itu sudah bisa praktek. Ada yang kinestetik ya harus dengan latihan, dengan gerak-gerak supaya apa? Supaya eh, ibaratnya tubuhnya tuh ingat gitu loh. Oh, dengan misalnya katakanlah bongkar motor ya, bongkar bongkar mesin motor. Oh, ada yang hanya dengan ngelihat dia langsung bisa praktek, tapi ada yang tidak udah ngelihat nih, belum, dia harus bongkar dulu, bahkan harus ngerusakin dulu. Tetapi dari ngerusakin itu dia bisa betulin gitu ya. Nah, ada berbagai cara. Kalian temukan cara belajar kalian apapun itu dan yang paling penting sebetulnya adalah jangan takut salah ya. Orang belajar itu ya pertama mungkin akan ketemu salah dulu, nggak apa-apa ya. Ketemu salah, ibarat orang nabrak tembok, des. Tapi jangan nabrak tembok untuk yang berikut-berikutnya ya. Kita tahu bahwa di sana ada tembok nih. Oh, sana itu tembok. Aku udah pernah nabrak. Ya jangan ditabrak lagi ya. Kita harus ingat, oh itu tembok itu. Maka kalau aku lewat sana lagi, aku akan cari jalan lain kah? Aku akan bobol temboknya kah? Atau cara lain ya. Itu ya. Berani untuk salah, tetapi juga berani untuk memperbaiki kesalahan. Dan berani bertanya kepada orang yang punya pengalaman lebih ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal ya. Ini berkaitan dengan yang pertama tadi ya. Kita berani salah, berani gagal, dan kita berani untuk berkembang, berani berlatih. Nggak cuma dekem tok, diem tok ya. Lalu ikut kelompok yang memiliki minat yang sama, sehingga bisa saling mengembangkan ya. Ada grup-grup yang sama ya. Misalnya kalian senang nyanyi ya ikutlah kelompok nyanyi, ikutlah paduan suara, vokal grup ya. Di situ akan ada latihan, akan ada teknik untuk menyanyi, teknik untuk vibrasi suara, teknik untuk bernyanyi di depan umum, teknik panggung, teknik memegang mic dan sebagainya ya contoh-contohnya. Itu contoh ya. Ikut klub misalnya, ada begitu banyak cara untuk mengembangkan. Lalu ini banyak membaca ilmu pengetahuan yang berguna ya. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Tentu membaca juga penting untuk apa? Untuk menyerap informasi dari buku, tapi juga sekarang tidak hanya buku, ada YouTube, ada mau macam-macam. Sumber belajar itu banyak dan berlimpah ya. Lalu mengikuti ekskul. Nah, ini ekskul di sekolah sesuai minat, bakat. Aku senangnya main catur, Pak. Wah, udah ikut itu. Bahkan mungkin masuk sekolah catur gitu. Sekolah catur nanti ikut turnamen gitu. Turnamen menang ya, misalnya kayak Dewa Kipas itu kapan hari itu ya. Contoh, ini hanya contoh gitu ya. Nah, lalu berani mengikuti lomba atau event-event ya yang lebih mengasah kemampuan ya. Jadi ada event kita ditantang. Mungkin kita akan kalah sekali dua kali nggak apa-apa. Dari kekalahan, kegagalan itu kita melompat lebih tinggi ya. Oke, aku tahu bahwa aku salahnya di sini. Minggu depan atau sesi depan atau lomba yang berikutnya aku tidak mau salah untuk kedua kalinya di titik ini ya, seperti itu.
Lalu mau belajar dari orang yang lebih mampu atau lebih berpengalaman. Ini berkaitan dengan poin pertama tadi ya. Belajar berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Ya. Oke, ini cara mengembangkan bakat ya. Nah, sampai di situ dulu teman-teman. Nanti materi keterbatasan kita akan buat secara terpisah, dan nanti keterbatasan kita kaitkan dengan cara untuk mensyukuri. Sampai di situ dulu teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai ketemu dalam pertemuan-pertemuan, entah dalam WA, entah dalam Zoom, entah dalam bentuk-bentuk yang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.